Dan setelah mereka mendengarkan pengajaran Yesus, maka takjublah mereka dari mana diperolehnya hikmat itu. Dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Ternyata mereka takjub, mereka heran dengan pengajaran yang Yesus sampaikan. Mereka takjub dan kagum dengan mujizat demi mujizat yang Yesus lakukan ketika Yesus mudik. Dan dikatakan apa? Dari mana? Kalau orang berkata dari mana, sebelumnya Yesus punya atau tidak? Tidak. Yesus yang mereka kenal dulu itu enggak punya hikmat seperti ini. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Enggak mungkin ini kalau bisa dapat hikmat ini dari papahnya. Kan papahnya tukang kayu. Keluarganya keluarga yang biasa-biasa aja. Kadang-kadang dalam hidup ini ada perkataan orang yang kayaknya mau merendahkan kita atau membandingkan kita dengan orang lain. Kalau kita belajar dari Yesus, nah mamahnya tuh ngomong, ayo lakukan mujizat, tolong keluarga ini. Yesus awalnya apa? Sabar ibu, waktuku belum tiba. Karena dia tahu waktu yang tepat kapan dia harus melakukan mujizat. Adakah di sini yang sudah bosan ditanya, kapan nikah? Sudah hampir kepala 3 belum sukses. Kamu itu loh teman seangkatan sudah punya bisnis, sudah sukses, sudah berhasil. Yusuf, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, itu di usia 30 tahun. Sudah tahu usia 29 Yusuf ada di mana? Di penjara. Bukankah kita punya Tuhan yang sama? Saya percaya kalau Yusuf ngalami, kita juga bisa ngalami. Daud itu juga sama. Dia jadi raja di usia 30 tahun. Ketika Daud berusia 29 tahun, tahu apa statusnya Daud? Dia seorang buronan pelarian yang dikejar-kejar oleh Saul, bukan? Dari seorang pelarian, dari seorang buronan, bisa menjadi raja. Bukan kalau engkau merasa, kok aku usia segini belum berhasil ya, usia segini belum punya pasangan hidup ya. Ingat kisahnya Yusuf sama Daud. Kalau mereka bisa dalam waktu singkat dengan pertolongan Tuhan, ketika waktunya tiba, mereka mengalami anugerah Tuhan. Tunggu, siap-siap. Waktunya akan tiba buat orang-orang tepat ini yang tidak lelah menantikan janji Tuhan. Buat tahun ini sungguh-sungguh menjadi tahun multiplikasi dahsyat buat setiap kita. Haleluya. Tapi ada satu hal yang harus kita tahu. Yesus, Yusuf, Daud, ketika mereka menantikan waktunya tiba, mereka bukan menjadi orang yang kemudian pasif. Mereka ini disiplin. Diperlukan kedisiplinan untuk kita bisa mengalami transformasi dalam hidup kita. Itu Rasul Paulus pernah berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Melatih itu dari tidak bisa menjadi bisa. Bukan artinya yang namanya disiplin itu bukan bawaan lahir. Yang namanya disiplin itu bukan gift. Tapi itu perlu dilatih. Artinya kita bisa latih diri kita masing-masing. Kesempatan untuk menjadi orang yang disiplin itu terbuka buat setiap orang yang mau melatih dirinya. Katakan amin.